Zoonosis merupakan istilah dari penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Ada banyak sekali contoh dari penyakit zoonosis itu sendiri, seperti influenza dan rabies. Salah satu penyakit zoonosis yang terkenal di kalangan masyarakat, khususnya ibu-ibu, dikarenakan dapat menyebabkan keguguran pada wanita mengandung, bahkan kemandulan, yaitu toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Secara taksonomi, protozoa ini berasal dari famili Sarcosistidae, genus Toxoplasma, dan spesies Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan parasit yang inang utamanya berasal dari golongan Felidae seperti kucing dan manusia serta hewan berdarah panas lain sebagai inang perantara. Toxoplasma gondii merupakan parasit yang menyebar sangat luas hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, baik pada hewan maupun manusia. Menurut Hartati tahun 2014, dengan tingkat kejadian di negara Asia Tenggara mencapai 2 hingga 75% karena kebiasaan mengkonsumsi daging mentah atau setengah mentah. Gejala atau tanda-tanda klinis penyakit ini jarang terlihat pada orang, tetapi pada ibu hamil, penyakit ini dapat menimbulkan masalah serius pada janin yang dikandung, bahkan sering dihubungkan dengan kejadian keguguran atau abortus. Kucing sebagai hospes definitif dapat tertular toksoplasmosis dengan cara memangsa burung atau tikus yang membawa parasit toksoplasma di dalam tubuhnya. Selain itu, juga bisa diperoleh dari lingkungan, seperti kecoa, air minum, dan makanan. Di dalam tubuh tikus dan burung, parasit ini tidak menimbulkan penyakit karena mereka hanya bertindak sebagai pembawa atau carrier. Penyakit ini tidak hanya menyerang pada kucing, tetapi dapat pula terjadi pada ternak lain, seperti ternak domba dan kambing. Pada ternak domba dan kambing dapat menyebabkan abortus atau keguguran. Sementara penularan dari hewan ke manusia terjadi apabila tidak mencuci tangan setelah membersihkan kotoran kucing terinfeksi, maupun mengkonsumsi daging kambing atau sapi yang terinfeksi dan tidak dimasak secara sempurna. Kucing dewasa yang tertular toksoplasmosis pada umumnya tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Sementara untuk kucing kitten, bila tertular dapat menunjukkan gejala seperti nafsu makan menurun, demam, muntah, dehidrasi, pernafasan agak lambat, dan kekuningan atau jaundice pada selaput lendir. Meskipun angka kejadian toksoplasmosis tidak banyak, namun bila bayi dalam kandungan terserang toksoplasma, maka terdapat 2 kemungkinan, yaitu keguguran, dan apabila bayi lahir, umumnya diiringi berbagai gangguan dan cacat bawaan, seperti hidrosefalus atau mikrosefalus, dan juga gangguan penglihatan. Tidak perlu khawatir, kita dapat memutus rantai penularan dengan cara mencuci tangan sebelum makan menggunakan air mengalir dan sabun. Untuk berkebun, sebaiknya menggunakan sarung tangan dan alas kaki tebal. Pengendalian serangga, yaitu lalat dan kecoa, serta memasak makanan hingga matang agar parasit mati. Pada ternak, pengobatan yang dilakukan adalah pemberian antiprotozoa oleh dokter hewan. Vaksinasi untuk toksoplasmosis yang saat ini tersedia adalah vaksin hidup atau live vaccine untuk domba. Misalnya di Belanda terdapat vaksin yang bernama Toxovac. Jadi, tidak perlu takut ketika memelihara kucing. Berita apabila memelihara kucing dapat menyebabkan kemandulan itu tidak benar. Asalkan kita dapat menjaga kebersihan hewan peliharaan kita akan terhindar dari toksoplasmosis. Mari kita jaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita terhindar dari toksoplasmosis. Semangat Indonesia untuk memberantas penyakit zoonosis!